Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Diana Rahmawati, yang kedua Ratna Yulianti, dan yang ketiga Zahrotul Mukaromah. Kami izin menyampaikan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak SIM ketetausahaan serta penggunaan layanan internet. Berikut pemaparan materinya. Latar belakang. Sistem informasi ialah penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan penggunanya. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data. Data yang belum diolah perlu disimpan dalam bentuk basis data yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data, dan teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data, sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktunya. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Komponen utama sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Kemudian fungsi hardware yaitu ada input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk masukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Macam-macam perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Jenis-jenisnya ada mouse wireless, mouse trackball, mouse optical serial, mouse PS2, dan mouse USB. Kemudian yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Jenis-jenis keyboard yaitu QWERTY, Dvorak, Klaukenberg. Kemudian yang ketiga ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer, selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi dahulu. Yang keempat ada mikrofon atau headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Kemudian ada power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai penyalur arus listrik ke berbagai peralatan komputer yang terdapat di dalam CPU. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk, drive,
CD-ROM, dan sebagainya. Kemudian ada motherboard. Motherboard adalah perangkat terpenting di dalam komputer yang dijadikan media atau tempat untuk memasang atau meletakkan beberapa peralatan seperti prosesor, memory card, sound card, card I atau O, dan sebagainya. Kemudian ada prosesor. Prosesor adalah sebuah chip atau mikroprosesor yang merupakan otak dan pusat pengendali berbagai perangkat komputer, sehingga dapat bekerja satu sama lain. Satuan prosesor adalah MHz atau megahertz, yaitu banyaknya instruksi data yang dapat dikerjakan dalam 1 detik. Kemudian ada memori. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah perangkat komputer yang berfungsi menyimpan data dalam kapasitas besar. Beberapa kapasitas hard disk yaitu ada 540 MB sampai 250 GB. Kemudian ada modem. Modem adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital di dalam jaringan internet. Jenis modem tersebut adalah modem eksternal dan modem internal. Kemudian ada monitor. Monitor adalah alat yang berfungsi menampilkan data atau informasi dalam bentuk teks dan grafik. Beberapa jenis monitor yaitu CRT dan flat panel atau LCD. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer atau software ini sangat berbeda dengan hardware. Jika perangkat keras atau hardware adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda tapi bisa dioperasikan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari software komputer itu sendiri adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik ini berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Adapun macam-macam dari software sendiri, yang pertama ada PowerPoint. Manfaat utama dari Microsoft PowerPoint sendiri adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan sehingga mereka tertarik dengan materi tersebut. Microsoft PowerPoint sangat efektif dan efisien secara profesional sebagai suatu media pembelajaran bagi siswa. Jenis software yang kedua yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam format PDF. Microsoft Word ini sangat berguna dalam tata usaha, yaitu untuk membantu staf TU dalam membuat surat atau sebagai alat pengetik dalam membantu tugas tata usaha. Jenis software yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang dapat memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, atau fungsi kompleks lainnya. Aplikasi Microsoft Excel ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Program ini membantu staf tata usaha untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data sekolah. Selanjutnya yaitu software Google Chrome. Google Chrome merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mencari, mengakses, dan menampilkan segala bentuk informasi. Google Chrome berfungsi untuk menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi tata usaha. Jenis software yang kelima yaitu email. Email merupakan metode penulisan, pengiriman, dan penerimaan pesan melalui sistem komunikasi elektronik yang berupa internet. Kehadiran email membuat proses surat menyurat akan menjadi lebih mudah dan cepat karena tidak perlu mengirimkannya melalui pos. Untuk jenis software yang terakhir yaitu web education. Web education atau web pendidikan ini adalah sebuah website
yang khusus diperuntukkan untuk instansi sekolah. Website ini bisa digunakan sebagai media siswa maupun siswi dalam mencari informasi seputar sekolah maupun sebagai salah satu alat pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu penggunaan layanan internet. Layanan internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Internet pada era revolusi industri 4.0 pada saat ini menjadi suatu kebutuhan pokok semua orang. Semua hal yang dilakukan setiap hari selalu berhubungan dengan layanan internet. Layanan yang dihasilkan dari internet memang sangat membantu dalam berjalannya kehidupan manusia. Layanan internet dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kemudahan. Misalkan saja, sekarang ini untuk memesan suatu barang bisa dilakukan dengan aplikasi, dan tentunya aplikasi tersebut memerlukan koneksi internet. Macam-macam layanan internet. Yang pertama ada elektromail atau email. Layanan internet yang digunakan untuk surat menyurat adalah email, yakni layanan internet yang berarti surat elektronik yang berfungsi untuk mengirim surat dan menerima surat. Seseorang cukup membuat emailnya, kemudian dapat mengirim surat dan menerima surat secara mudah. Yang kedua ada video teleconference. Video teleconference adalah layanan internet yang membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa harus bertemu. Layanan ini pada masa pandemik sangat berguna khususnya untuk dunia pendidikan, sehingga proses belajar tetap berjalan tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga ada e-learning. E-learning adalah aplikasi untuk pembelajaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi sistem yang sudah terintegrasi dengan baik, sehingga pengguna dapat mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Contoh sistem e-learning adalah layanan akademik UNED, layanan akademik UNUGA, dan lain sebagainya. Yang keempat ada chatting. Layanan chatting pada saat ini adalah layanan internet yang paling sering digunakan oleh pengguna internet. Hal ini dikarenakan kemudahan layanan sehingga para pengguna layanan SMS bermigrasi ke layanan chatting online. Layanan internet yang memungkinkan kita untuk berbicara melalui telepon dengan tanpa biaya alias gratis. Yang kelima ada World Wide Web atau WWW. World Wide Web adalah sistem layanan internet yang berfungsi untuk menjelajahi halaman website yang tersedia baik untuk mencari informasi ataupun mencari hiburan. Layanan internet untuk mengoleksi berita-berita tertentu disebut sebagai informasi yang sangat berguna untuk masyarakat. Yang terakhir adalah mailing list atau milis. Mailing list atau milis adalah sarana diskusi online yang anggotanya para pemilik email. Satu kali pengiriman email ke alamat milis tertentu akan langsung didistribusikan ke seluruh anggota. Contoh penyedia layanan milis yaitu Yahoo Groups. Manfaat penggunaan layanan internet bagi pendidikan. Yang pertama, informasi terkait lembaga pendidikan mudah diakses. Dahulu, lembaga pendidikan masih melakukan promosi lewat cara konvensional, yaitu membagikan brosur, booklet, sampai memasang banner iklan di jalan. Cara digital dengan sekarang itu terbukti dapat menghemat biaya, waktu, hingga tenaga. Yang kedua, ada referensi untuk membuat bahan pelajaran. Internet menjadi gudang referensi tanpa batas. Manfaat internet ini memungkinkan peserta didik untuk memilih dan mencari sendiri referensi materi lewat mesin pencarian. Bahkan, peserta didik bisa mengakses ribuan buku elektronik melalui satu gadget saja. Mudah, lengkap, dan up-to-date. Tidak hanya itu, para pengajar juga bisa mentransfer ilmunya secara jarak jauh lewat aplikasi video conference sehingga dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga ada metode pembelajaran semakin menarik. Dengan adanya internet, baik para pelajar maupun pengajar bisa mencari beragam metode
pengajaran secara lengkap untuk memperbaiki kualitas transfer ilmu. Cara belajar yang lebih inovatif tentu akan lebih efektif dan mencegah kebosanan. Yang keempat, adanya fasilitas multimedia. Selain unggul dalam mendapatkan referensi pelajaran, manfaat internet di dunia pendidikan adalah memberikan fasilitas multimedia seperti memahami materi dalam bentuk visualisasi gambar dan video, sehingga pelajar akan lebih mudah mengingat dan menyerap materi yang diberikan. Yang kelima, mudah dalam belajar bahasa asing. Internet bersifat global. Ini sebabnya siswa dapat menjumpai berbagai artikel yang menggunakan bahasa asing, sehingga peserta didik mampu belajar dan memahami bahasa asing selain bahasa Indonesia. Yang keenam, ada sarana mendapatkan info terkait beasiswa. Manfaat internet juga bisa dirasakan bagi pejuang beasiswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan gratis di berbagai instansi pendidikan. Dengan cara cukup dengan mengakses internet, maka peserta didik dapat menemukan semua informasi terkait beasiswa dengan mudah, cepat, dan akurat. Manfaat yang terakhir yaitu yang ketujuh, sebagai media diskusi. Kini setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya lewat berbagai media diskusi online, baik dalam bidang pendidikan, politik, sampai ekonomi dunia. Manfaat internet juga membawa kemudahan saat kamu ingin mengobrol dengan teman tanpa menghiraukan jarak lewat aplikasi chatting atau media sosial. Penyampaian materi dari kelompok kami telah selesai. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.